Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. We are from Group 4. Today we will presentation about written test for academic achievement, analyze specification chart, and analyzing the test result. Let's start the presentation. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang tes objektif. Jadi tes objektif ini terdiri dari 4 macam. Yang pertama ada tes true false, yang kedua ada tes multiple choice, yang ketiga ada matching test, dan yang keempat ada easy. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang tes true false, tes salah benar. Jadi tes salah benar ini terdiri dari statement. Soal-soalnya berupa pernyataan. Siswa diminta untuk menandai huruf B jika jawabannya benar menurut pendapatnya, dan lingkari huruf S jika jawabannya salah. Dan kelebihan dari tes ini adalah penyusunannya mudah dan dapat mencakup bahan yang tidak banyak memakan tempat. Petunjuk cara mengerjakannya juga mudah, tapi sayangnya tes ini mudah ditebak dan sering membingungkan siswa. Dan cara mengolah skor ada 2 cara di sini, yaitu yang pertama tanpa denda dan dengan denda. Yang tanpa denda itu cuma menghitung jumlah benarnya, dan dengan denda yaitu benar dikurangi salah. Lanjut yang kedua yaitu bentuk pilihan ganda. Tes yang menggunakan pernyataan yang belum lengkap. Untuk melengkapinya, maka siswa harus memilih salah satu dari kemungkinan jawaban yang benar. Pilihan ganda sendiri itu dibagi menjadi 5, yaitu pilihan ganda biasa. Yang kedua ada hubungan antar hal, yaitu sebab akibat. Yang ketiga ada analisa kasus, dan yang keempat membaca tabel atau diagram. Yang kelima asosiasi pilihan ganda. Pilihan ganda biasa itu ya seperti biasanya melengkapi pilihan. Yang kedua hubungan antar hal, yaitu pertanyaannya ada sebab dan akibat. Yang ketiga analisa kasus, dan keempat baca tabel. Ini seperti biasa, cuma pertanyaannya berbentuk tabel. Dan cara mendapatkan skornya yaitu banyaknya jawaban yang benar. Lanjut ketiga ada matching test atau tes mencocokkan terdiri dari 1 pertanyaan dan 1 jawaban. Petunjuk penyusunannya yaitu cari pertanyaan-pertanyaan dalam matching test hendaknya tidak lebih dari 10 soal, karena itu akan membingungkan siswa. Dan cara scoringnya tanpa denda, yaitu dengan menghitung jumlah benarnya saja. Yang terakhir ada tes isian. Tes isian terdiri dari kalimat-kalimat yang ada di bagian-bagian yang dihilangkan. Jadi siswa diminta untuk melengkapinya, mengisi titik-titik yang kosong. Dan cara scoringnya sama dengan matching test, yaitu tanpa denda, hanya menghitung tanpa denda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Akbar Sadiq Miftahul Jana dari kelompok 4, dan
saya akan menjelaskan materi tentang tes tertulis untuk prestasi belajar. Yang pertama ada bentuk-bentuk tes. Nah, teman-teman, di setiap jenjang pendidikan pasti ada yang namanya tes. Tujuan dari tes adalah untuk menilai kemajuan siswa dalam memahami materi yang telah dipelajarinya. Biasanya di sekolah, tes yang digunakan adalah tes buatan guru, teacher made test. Dalam hal ini, tes dapat dibedakan menjadi dua bentuk. Yang pertama, tes subjektif. Pada umumnya, tes subjektif berbentuk esai atau uraian. Tes ini merupakan kemajuan belajar yang memerlukan jawaban yang bersifat pembahasan atau uraian kata-kata. Ciri pertanyaannya dimulai dengan kata seperti uraikan, jelaskan, mengapa, bagaimana, bandingkan, simpulkan, dan sebagainya. Bentuk soal esai biasanya 5-10 buah soal dalam waktu kira-kira 90 sampai dengan 120 menit. Soal ini menuntut kemampuan siswa untuk dapat mengorganisir, menginterpretasi pengetahuan yang telah dimilikinya. Dan kata lain, tes esai menuntut siswa untuk dapat mengingat dan mengenal kembali materi yang telah dipelajari. Tes subjektif juga memiliki kebaikan dan keburukan, serta cara untuk menyusunnya. Yang pertama, kebaikan-kebaikan. Kebaikan yang pertama adalah mudah disiapkan dan disusun. Yang kedua, mendorong siswa untuk berani mengemukakan pendapat serta menyusun dalam bentuk kalimat yang bagus. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengutarakan maksudnya dengan gaya bahasa dan caranya sendiri. Yang keempat, untuk mengetahui sejauh mana siswa mendalami suatu masalah yang diteskan. Nah, keburukannya adalah yang pertama, kadar validitas dan reliabilitas rendah karena sukar diketahui segi-segi mana dari pengetahuan siswa yang betul-betul telah dikuasai. Yang kedua, cara mengatasinya atau cara memeriksanya banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur subjektif. Yang ketiga, memeriksanya lebih sulit sebab membutuhkan pertimbangan individual lebih banyak dari penilai. Yang keempat, kurangnya representatif dalam hal mewakili seluruh skop bahan pelajaran yang akan karena soalnya hanya beberapa saja terbatas. Yang kelima, waktu untuk koreksinya lama dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain. Nah, petunjuk menyusun soal subjektif adalah hendaknya soal-soal tes dapat meliputi ide-ide pokok dari bahan yang diteskan, dan kalau mungkin disusun soal yang sifatnya komprehensif. Berikutnya, hendaknya soal-soal tidak mengambil kalimat-kalimat yang disalin langsung dari buku atau catatan. Pada waktu menyusun, soal-soal itu sudah dilengkapi dengan kunci jawaban serta pedoman penilaiannya. Pertanyaan yang dibuat bervariasi antar jelaskan, mengapa, bagaimana, seberapa jauh, agar dapat diketahui penguasaan siswa terhadap materi yang telah dipelajari. Dan rumusan soal dibuat sedemikian rupa sehingga mudah untuk dipahami oleh siswa. Dan juga ditegaskan jawaban apa yang dihendaki oleh penyusun tes. Untuk itu pertanyaan tidak boleh terlalu umum tetapi harus spesifik. Contoh dari pertanyaan subjektif adalah seperti, buatlah karangan dan topik meningkatkan minat baca sebanyak kurang lebih 150 kata dengan memperhatikan ejaan, tanda baca, struktur kalimat, dan hubungan atau keterkaitan antara kalimat. Nah, sekian itu materi pertama tentang tes subjektif. Yang berikutnya, tes objektif. Tes objektif adalah tes yang dalam pemeriksaannya dapat dilakukan secara objektif. Maksudnya untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dari bentuk tes esai. Dalam penggunaannya, jumlah soal tes objektif jauh lebih banyak daripada tes esai dengan jumlah soal 30-40 soal dan dalam waktu 60 menit. Kebaikan-kebaikan dari tes objektif adalah yang pertama, mengandung lebih banyak segi-segi positif, misalnya lebih representatif, mewakili isi dan luas bahan, lebih efektif dalam hal dihindari campur tangannya unsur-unsur subjektif, baik dari segi siswa maupun dari segi guru yang memeriksa. Yang kedua, lebih mudah dan cepat untuk
memeriksanya karena dapat menggunakan kunci tes bahkan alat-alat hasil kemajuan teknologi. Yang ketiga, pemeriksaannya dapat diwakilkan kepada orang lain. Yang keempat, dalam pemeriksaannya tidak ada unsur subjektif yang mempengaruhi. Nah, kelemahan dari tes objektif. Yang pertama, mempersiapkan untuk penyusunannya jauh lebih sulit daripada tes esai karena soalnya banyak dan harus diteliti. Untuk menghindari kelemahan-kelemahannya. Yang kedua, soal-soal cenderung mengingatkan ingatan dan daya pengenalan kembali saja dan sukar mengukur proses mental yang tinggi. Yang ketiga, banyak kesempatan untuk main untung-untungan. Yang keempat, kerjasama antar siswa pada waktu mengerjakan soal tes lebih terbuka. Cara mengatasi kelemahan dari tes objektif adalah: yang pertama, kesulitan menyusun tes objektif dapat diatasi dengan jalan banyak berlatih terus-menerus hingga betul-betul mahir dalam hal menyusun tes objektif. Yang kedua, menggunakan tabel spesifikasi untuk mengatasi kelemahan dari nomor 1 dan 2. Yang ketiga, cara menggunakan norma standar penilaian yang memperhitungkan faktor tebakan guessing harus bersifat spekulatif, tidak dapat diwakilkan kepada orang lain. Nah, petunjuk menyusun soal subjektif adalah: hendaknya soal-soal tes dapat meliputi ide-ide pokok dari bahan yang diteskan, dan kalau mungkin disusun soal yang sifatnya komprehensif. Berikutnya, hendaknya soal-soal tidak mengambil kalimat-kalimat yang disalin langsung dari buku atau catatan. Pada waktu menyusun, soal-soal itu sudah dilengkapi dengan kunci jawaban serta pedoman penilaiannya. Pertanyaan yang dibuat bervariasi, antar jelaskan mengapa, bagaimana, seberapa jauh, agar dapat diketahui penguasaan siswa terhadap materi yang telah dipelajari. Dan rumusan soal dibuat sedemikian rupa sehingga mudah untuk dipahami oleh siswa. Dan juga ditegaskan jawaban apa yang dihendaki oleh penyusun tes. Untuk itu, pertanyaan tidak boleh terlalu umum tetapi harus spesifik. Contoh dari pertanyaan subjektif adalah seperti: buatlah karangan dan topik meningkatkan minat baca sebanyak kurang lebih 150 kata dengan memperhatikan ejaan, tanda baca, struktur kalimat, dan hubungan atau keterkaitan antara kalimat. Nah, sekian itu materi pertama tentang tes subjektif. Yang berikutnya, tes objektif. Tes objektif adalah tes yang dalam pemeriksaannya dapat dilakukan secara objektif. Maksudnya untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dari bentuk tes esai. Dalam penggunaannya, jumlah soal tes objektif jauh lebih banyak daripada tes esai dengan jumlah soal 30-40 soal dan dalam waktu 60 menit. Kebaikan-kebaikan dari tes objektif adalah: yang pertama, mengandung lebih banyak segi-segi positif, misalnya lebih representatif, mewakili isi dan luas bahan, lebih efektif dalam hal dihindari campur tangannya unsur-unsur subjektif, baik dari segi siswa maupun dari segi guru yang memeriksa. Yang kedua, lebih mudah dan cepat untuk memeriksanya karena dapat menggunakan kunci tes bahkan alat-alat hasil kemajuan teknologi. Yang ketiga, pemeriksaannya dapat diwakilkan kepada orang lain. Yang keempat, dalam pemeriksaannya tidak ada unsur subjektif yang mempengaruhi. Nah, kelemahan dari tes objektif. Yang pertama, mempersiapkan untuk penyusunannya jauh lebih sulit daripada tes esai karena soalnya banyak dan harus diteliti. Untuk menghindari kelemahan-kelemahannya. Yang kedua, soal-soal cenderung mengingatkan ingatan dan daya pengenalan kembali saja dan sukar mengukur proses mental yang tinggi. Yang ketiga, banyak kesempatan untuk main untung-untungan. Yang keempat, kerjasama antar siswa pada waktu mengerjakan soal tes lebih terbuka. Cara mengatasi kelemahan dari tes objektif adalah: yang pertama, kesulitan menyusun tes objektif dapat diatasi dengan jalan banyak berlatih terus-menerus hingga betul-betul mahir dalam hal menyusun tes objektif. Yang kedua, menggunakan tabel spesifikasi untuk mengatasi kelemahan
dari nomor 1 dan 2. Yang ketiga, cara menggunakan norma standar penilaian yang memperhitungkan faktor tebakan guessing harus bersifat spekulatif. Oke, next saya akan menjelaskan apa itu ranah afektif dan ranah psikomotorik. Yang pertama adalah ranah afektif. Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap ataupun nilai-nilai. Dan ranah afektif di sini maksudnya mencakup watak ya atau sifat ya, seperti emosi dan perasaan, minat, sikap dan nilai-nilai. Ini bisa dikatakan adalah kesiapan merespon bentuk gitu. Bentuk positif maksudnya adalah merupakan kesiapan merespon mulai dari bentuk positif ataupun bentuk negatif. Dan ranah afektif di sini menjadi lebih rinci ke dalam 5 jenjang, yaitu yang pertama adalah receive atau responding atau menilai ya. Maksudnya di sini adalah jenjang ini berhubungan dengan kesediaan atau kemauan siswa untuk ikut serta dalam suatu stimulus khusus, seperti misalnya kegiatan dalam kelas, musik, baca buku dan lain sebagainya. Dan hasil dalam jenjang ini berjenjang melalui dari kesadaran bahwa sesuatu itu akan ada dan akan sampai kepada minat khusus. Selanjutnya yaitu responding atau menjawab. Tadi sudah ada receive yang artinya itu adalah menerima. Nah, yang kedua ini responding atau menjawab. Di sini diharapkan siswa tidak hanya menerima ya, ataupun di sini diharapkan mahasiswa itu ikut berpartisipasi dalam suatu fenomena. Nah, diharapkan juga mahasiswa di sini ikut aktif atau atau ikut menjawab dari suatu fenomena tersebut. Dan hasil jenjang ini pun dapat menekankan siswa atau kemauan siswa untuk menjawab. Yang ketiga adalah menilai atau valving. Yang keempat adalah organisasi. Sudah kita ketahui bersama bahwasannya organisasi itu adalah berkumpulnya orang-orang dalam satu wadah untuk dan memiliki tujuan yang sama gitu. Dan di sini maksudnya organisasi tingkat ini berhubungan dengan menyatukan nilai-nilai yang berbeda. Yang kelima adalah karakteristik dengan suatu nilai atau kompleks. Artinya pada jenjang ini individu memiliki sistem nilai yang menonjol atau mengontrol tingkah lakunya untuk suatu waktu yang cukup lama sehingga membentuk karakteristik pola hidup. Jadi tingkah lakunya menetap dan konsisten. Itu. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan pengukuran ranah psikomotorik. Dan tadi sudah dijelaskan yang ranah afektif, yaitu adalah lebih ke sikap ataupun nilai gitu. Dan di sini adalah ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik adalah ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill dari siswa atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Nah, artinya ketika siswa sudah menerima ataupun mengonsumsi pelajaran yang sudah didapat dan bagaimana siswa tersebut tuh
mengaplikasikannya seperti itu, ataupun lebih skill mahasiswa itu di mana gitu, siswa. Garis besar taksonomi yang dikemukakan oleh Hero adalah sebagai berikut. Gerakan refleks, artinya respon gerakan-gerakan yang tidak disadari yang dimiliki sejak lahir. Yang kedua adalah dasar gerakan, gerakan-gerakan yang menentukan kepada keterampilan yang sifatnya kompleks. Ketiga, konseptual abilities, yaitu kombinasi dari kemampuan kognitif dan gerakan. Yang keempat, physical abilities, kemampuan yang diperlukan untuk menggabungkan gerakan-gerakan keterampilan tingkat tinggi. Yang kelima adalah skill movement, gerakan-gerakan yang memerlukan belajar, misalnya keterampilan dalam menari, bermusik, dan sebagainya. Yang keenam, non-discursive communication, kemampuan untuk berkomunikasi dengan menggunakan gerakan, misalnya seperti wajah atau mimik. Tadi saya lupa menjelaskan di sini yang di ranah afektif ya. Ada beberapa bentuk skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap. Antara lain yang pertama yaitu adalah skala Likert. Artinya skala Likert di sini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang. Yang kedua adalah skala pilihan ganda. Yang ketiga adalah skala Thurston, artinya di sini adalah skala yang disusun dengan memilih butir yang berbentuk skala internal. Yang keempat adalah skala Guttman. Yang kelima adalah semantik diferensial, yaitu skala untuk mengukur sikap. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, next I will explain about tabel spesifikasi. Dalam pembicaraan mengenai validitas tes disebutkan bahwa sebuah tes harus memiliki validitas isi dan tingkah laku. Dan memang validitas inilah yang terpenting dalam menyusun tes prestasi. Jadi tabel ini digunakan untuk hasil akhir pengukuran dari kegiatan belajar mengajar atau sebagai bahan evaluasi. Untuk menjaga agar tes yang kita susun tidak menyimpang dari bahan atau materi, serta aspek kejiwaan atau tingkah laku yang akan dicakup dalam tes, dibuatlah sebuah tabel spesifikasi. Tabel spesifikasi dapat disebut juga sebagai grid atau kisi-kisi atau blueprint. Wujudnya adalah sebuah tabel yang memuat tentang perincian materi dan tingkah laku beserta imbangan atau proporsi yang dikehendaki oleh penilai. Jadi untuk membuat tabel ini disesuaikan dulu atas dasar indikator materi dan juga urutannya kegiatan belajar mengajar dan evaluasinya. Jadi semua ini disusun oleh seorang guru. Jadi ini ada contohnya, dicantumkan 3 buah aspek karena yang banyak digunakan di sekolah sampai sekarang hanya 3 buah. Ingatan, pemahaman, dan aplikasi. Hal ini tidak berarti bahwa pengungkapan aspek lain tidak penting atau tidak dibutuhkan. Contohnya seperti ini. Nah, tabel spesifikasi ini ada bagian dari pokok materi, aspek yang diungkapkan, ingatan, pemahaman, serta aplikasi. Tabel spesifikasi mempunyai kolom dan baris sehingga tampak hubungan antara materi dan aspek yang tergambar dalam indikatornya. Jadi sebelum menyusun itu ada hubungannya tentang antara materi, indikator, kegiatan belajar, dan evaluasinya. Oke, next, kedua, langkah-langkah pembuatan. Sebenarnya ada beberapa macam tabel spesifikasi.
Macam tabel ini ditentukan oleh bidang studi dan homogenitas materi yang diteskan. Satu hal yang sama adalah bahwa langkah pertama yang harus diambil adalah mendaftar pokok-pokok materi yang akan diteskan, kemudian memberikan imbangan bobot yang masing-masing pokok materi tersebut. Contohnya seperti ini. Akan membatas untuk evaluasi pokok-pokok materinya. Yang pertama tentang pengertian, yang kedua tentang fungsi evaluasi, ketiga tentang macam-macam cara evaluasi, dan yang keempat persyaratan evaluasi. Nah, yang pengertian itu dikasih nilai bobot 2, yang fungsi evaluasi 3, yang macam-macam cara evaluasi 4, dan yang terakhir persyaratan evaluasi 5. Angka-angka yang tertera tersebut yang dituliskan adalah menunjukkan imbangan bobot untuk masing-masing materi. Jadi tiap-tiap materi itu diperkirakan tingkat kesulitannya, sehingga kita dapat menentukan nilai bobot dari nilai harus nilai yang paling tinggi atau itu termasuk soal yang termudah. Nah, waktu menentukan nilai bobot tidak perlu dihitung-hitung bahwa jumlahnya harus 10, karena semuanya akan diubah menjadi angka dalam bentuk persentase. Dari contoh di atas, pokok-pokok materi dapat dipindahkan dalam tabel dan mengubah indeks menjadi persentase. Contohnya seperti ini. Nah, jadi untuk pengertian evaluasi 14%, fungsi evaluasi 21%, macam-macam cara evaluasi 36%, dan persyaratan evaluasi 29%, jumlahnya untuk soal 50 butir soal. Setelah mencantumkan pokok-pokok materi yang akan diteskan beserta persentasenya, langkah ketiga adalah memerinci banyaknya butir soal untuk tiap-tiap pokok materi. Dan angka yang dituliskan pada kolom paling kanan. Caranya adalah membagi jumlah butir soal, di sini 50 buah, menjadi 4 bagian berdasarkan imbangan bobot yang tertera sebagai persentase. Angka 50 itu ditentukan oleh guru, jadi berdasarkan alokasi waktunya ya. Misalkan kayak ujian, kadang ada yang 40 soal, atau yang lain tergantung dari alokasi waktunya. Untuk langkah-langkah selanjutnya terdapat langkah khusus, tergantung dari homogenitas atau heterogenitas keragaman materi yang diteskan. Untuk yang pertama, untuk materi yang seragam. Yang dimaksud dengan seragam di sini adalah bahwa antara pokok materi yang satu dengan pokok materi yang lain mempunyai kesamaan dalam imbangan aspek tingkah laku. Misalnya 50% untuk ingatan, 30% untuk pemahaman, dan 20% untuk aplikasi. Jadi seragam itu maksudnya sama atau setara. Yang contohnya tabel spesifikasi penyusunan tes evaluasi seperti ini. Ini untuk yang seragam. Untuk mengisi atau menentukan banyak butir soal untuk tiap sel dilakukan sedemikian. Nah, yang selanjutnya adalah untuk materi yang tidak seragam. Kalau seragam kan yang setara. Nah, kalau yang tidak seragam, pembuatan kisi-kisi atau tabel spesifikasi untuk materi yang seragam dalam arti seragam dalam imbangan aspek tingkah laku. Ada kalanya pokok-pokok materi dalam satu bulan hanya mencakup satu aspek tingkah laku saja, yakni ingatan saja. Misalnya, suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Adanya suku-suku bangsa tersebut hanya dapat dihafalkan, tidak perlu dipahami apalagi diaplikasikan. Dalam keadaan demikian, maka yang isi hanya kolom ingatan saja.
Nah, untuk membuat tabel spesifikasi pokok-pokok materi yang tidak seragam adalah tidak perlu mencantumkan angka persentase imbangan tingkah laku di kepala kolom. Pemberian imbangan dilakukan tiap pokok materi berdasarkan atas banyaknya soal untuk pokok materi itu dan imbangan yang dikehendaki oleh penilai menurut sifat pokok materi yang bersangkutan. Jadi untuk tabel spesifikasi ini tidak perlu mencantumkan angka persentase imbangannya. Jadi langsung keseluruhan. Kalau tadi untuk yang seragam pokok materinya seperti pengertian evaluasi, fungsi evaluasi, dan yang dinilai itu misalkan dalam 1 bulan itu hanya ingatan. Kalau yang tidak seragam itu pokok materinya seperti bab 1, bab 2, jadi secara keseluruhan. Misalkan yang bab 1 itu mayoritas hafalan, bab 2 mayoritas pemahaman, dan bab 3 mayoritas aplikasi. Jadi untuk yang tabel spesifikasi ini dibuat secara terperinci, secara menyeluruh lagi daripada yang seragam. Contoh tabelnya seperti ini. Oke, seperti itu. Nah, itu tadi adalah langkah-langkah dari pembuatan tabel spesifikasi. Yang pertama tadi, kita harus menentukan pokok-pokok materi yang akan kita jadikan untuk tabel spesifikasi. Yang kedua adalah setelah kita menentukan nilai bobot, kita mengubahnya menjadi angka persentase. Dan yang terakhir adalah memerinci banyaknya butir soal di tiap-tiap pokok materi tersebut. Dan yang terakhir, untuk langkah khususnya, yang pertama tadi untuk soal yang seragam, dan yang kedua untuk soal yang tidak seragam. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Oke guys, saya Krismina Nurbalalulu. Sekarang saya akan melanjutkan materi tentang tindak lanjut sesudah penyusunan tabel spesifikasi. Jadi hal pertama yang harus diperhatikan yaitu menentukan bentuk soal. Ada 2 hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan bentuk soal, yaitu yang pertama, waktu yang tersedia. Sebagai pertimbangan menentukan bentuk soal sehubungan dengan waktu yang tersedia adalah bahwa soal betul salah membutuhkan waktu singkat daripada isian atau pilihan ganda. Soal bentuk uraian, soal bentuk ini paling banyak memakan waktu walaupun masih perlu diperinci lagi bahwa soal yang menghendaki siswa untuk menguraikan tentu saja lebih banyak memakan waktu lebih lama. Yang kedua, ada sifat materi yang dites. Sifat materi yang dites sangat menentukan bentuk soal tes itu pula. Ada kalanya sebuah pokok materi tidak dapat diukur dengan soal bentuk pilihan ganda karena sukar dicarikan alternatif yang hampir sama. Materi yang berisikan fakta-fakta lebih mudah dibuatkan alat mengukur bentuk isian singkat. Perlu diingat keuntungan dan kerugian dalam menggunakan soal bentuk objektif dan bentuk uraian. Untuk menentukan bentuk soal ini, kita menentukan soal bentuk tes. Kita harus tahu berapa lama alokasi waktu yang disediakan untuk mengerjakan soal tersebut. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan alokasi waktu tes. Yang pertama, untuk tes formatif dibutuhkan waktu 4 kali 5 jam pertemuan atau 45 menit. Sedangkan pelajaran yang berlangsung 1 jam membutuhkan waktu kurang lebih 10 menit. Yang kedua, waktu yang digunakan untuk menyelesaikan soal bentuk objektif pilihan ganda kira-kira 1,5 sampai 1 menit untuk setiap butir tes. Yang ketiga, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan soal bentuk uraian tergantung dari beberapa lama siswa harus berpikir dan menulis jawaban.
Sekarang untuk menentukan bentuk soal ditinjau dari segi aspek berpikir. Yang pertama, kita harus mendaftarkan fakta-fakta. Yang kedua, mendaftarkan setiap konsep atau pengertian yang tercakup dalam seluruh materi. Yang ketiga, mencari hubungan antara dua atau beberapa konsep yang ada. Yang keempat, mempertentangkan konsep-konsep, menganalisis dan menghubungkan konsep dan masalah kehidupan sehari-hari. Yang kelima, memilih hubungan antara beberapa konsep dan penerapan ke dalam permasalahan yang lebih luas. Untuk menentukan bentuk soal yang ditinjau dari segi konstruksi soal, yaitu objektif dan uraian adalah yang pertama, memilih fakta tunggal seperti tahun, nama, dan istilah. Yang kedua, hubungkan konsep-konsep yang berupa klasifikasi dan direferensi ditentukan untuk membuat soal bentuk pilihan ganda. Yang ketiga, memilih konsep-konsep yang agak kompleks yang sifatnya bisa dijadikan sebagai soal uraian. Yang kedua, tentang menuliskan soal-soal tes. Hal-hal yang harus diperhatikan, yang pertama, bahasa yang digunakan harus sederhana dan mudah dipahami oleh siswa-siswi. Suatu soal tes tidak boleh mengandung penafsiran ganda atau membingungkan para siswa-siswi. Yang ketiga, cara memenggal kalimat atau meletakkan kata perlu diperhatikan agar mudah dimengerti oleh siswa-siswi dalam mengerjakan soal. Yang keempat, petunjuk mengerjakan soal. Jadi sebelum kita memberikan soal kepada siswa-siswi, kita harus memberikan petunjuk terlebih dahulu dalam mengerjakan soal-soal tersebut. Baik, selamat siang. Saya akan menjelaskan tentang analisis butir-butir soal. Nah, analisis butir soal ini antara lain bertujuan untuk mengidentifikasi soal-soal yang baik, kurang baik, dan jelek, soal yang jelek. Dengan analisis soal dapat diperoleh informasi tentang kejelekan sebuah soal dan petunjuk untuk mengadakan perbaikan. Nah, di analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi soal yang baik, kurang baik, dan soal yang jelek. Nah, di sini kita bisa mengetahuinya dengan mengidentifikasinya. Kita masuk saja ke A, taraf kesukaran. Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau tidak terlalu sukar. Soal yang terlalu mudah tidak merangsang siswa untuk mempertinggi usaha mencegahnya. Sebaliknya, soal yang terlalu sukar akan menyebabkan siswa menjadi putus asa dan tidak mempunyai semangat untuk mencoba lagi karena di luar jangkauannya. Nah, yang dimaksud dengan taraf kesukarannya ini adalah apabila guru memberikan soal, dia harus memperhatikan soal agar soal itu dapat. Selain itu, soal yang sukar akan menambah gairah belajar bagi siswa yang pandai. Nah, soal yang sukar diberikan kepada siswa yang pandai, karena dengan itu mereka mempunyai motivasi atau keinginan yang kuat untuk belajar. Sedangkan soal-soal yang terlalu mudah akan membangkitkan semangat kepada siswa yang lemah. Jadi soal-soal yang mudah diberikan kepada siswa yang lemah. Kita masuk ke B, daya pembeda. Nah, di sini daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa yang pandai dalam kurung berkemampuan tinggi dengan siswa yang bodoh dalam kurung berkemampuan rendah. Nah, dengan taraf
Dengan taraf negatif pada indeks diskriminasi digunakan jika suatu soal terbaik menunjukkan kualitas tes, yaitu anak pandai disebut bodoh dan anak bodoh disebut pandai. Dengan demikian ada 3 titik pada daya pembeda. Kenapa disebut? Next, my name is Tania Anggun Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan tentang pola jawaban soal. Pola jawaban soal adalah distribusi tes D dalam menentukan pilihan jawaban pada soal berbentuk pilihan ganda. Pola jawaban soal tersebut dianalisis supaya dapat diketahui pengecoh distraktor dapat berfungsi sebagai pengecoh yang baik atau tidak. Dengan melihat pola jawaban soal dapat diketahui yang pertama, taraf kesukaran soal, dan yang kedua, daya pembeda soal, yang terakhir, baik atau tidaknya distraktor. Nah, sesuatu distraktor dapat diperlakukan dengan 3 cara. Yang pertama, diterima karena sudah baik, yang kedua, ditolak karena tidak baik, dan yang ketiga, ditulis kembali karena kurang baik. Dan kekurangannya mungkin hanya terletak pada rumusan kalimat, sehingga tidak perlu ditulis kembali. Hanya ditulis sedikit sesuai dengan apa yang akan dirubah. Jika ada sebuah tabel yang akan saya bacakan seperti ini. Dalam tabel yang memuat analisis jawaban 30 orang siswa dengan pilihan jawaban A, B, C, dan D, sebetulnya banyaknya soal yang dikerjakan ada 50 butir. Tetapi yang dikutip hanya 15 butir. Terdapat keterangan bahwa subjek nomor 1 betul semua. Artinya, semua pilihan jawaban mendapat skor 1. Dan dia mendapat jumlah skor 50. Siswa yang pilihan jawabannya sama dengan siswa nomor 1, berarti skornya 1. Oke, mari kita masukkan banyaknya pilihan tiap jawaban sebagai berikut. Yang pertama, kunci jawaban yang betul adalah pilihan A. Maka kita beri tanda bintang. Jadi pilihan A diberi tanda bintang karena itu adalah kunci jawaban. Nah, untuk B, menentukan kelompok KA dan menentukan kelompok KB. KA itu kelompok atas dan KB itu kelompok bawah. Kita ambil dari skor total. Kita urutkan skor dari paling atas sampai paling bawah. Lalu kita beri tanda kolom subjek. Sebelah kanannya AT dan BW. Contohnya seperti buku di halaman 236. Yang tabel A ada bintangnya itu adalah kunci jawaban. Dan selanjutnya, setelah dimasukkan ke dalam tabel 2 kali 5, dapat diketahui bahwa yang memilih A ada 3 orang dan 2 orang kelompok atas dan 1 orang dari kelompok bawah. Kelompok atas adalah siswa yang mendapat skor 35 ke atas dan kelompok bawah adalah siswa yang mendapat skor dari 34 ke bawah. Dari tabel ini kan kita dapat mengetahui yang A ada 3 orang, 2 orang dari kelompok atas, 1 orang dari kelompok bawah. Yang B ada 5 orang, 1 orang dari kelompok atas dan 4 orang dari kelompok bawah. Dan begitu seterusnya dapat dilihat di buku halaman 236. Dari tabel yang di halaman 236 itu, pola jawaban soal, guru dapat mengetahui yang pertama pilihan A. Pilihan A adalah kunci jawaban. Ternyata yang memilih A hanya 3 orang. Berarti butir soal tersebut terlalu sukar dan tidak dapat dijawab oleh banyak orang. Jadi kita bisa merubah soal agar menjadi tidak sukar lagi. Dan misalkan ada kesulitan, sukar itu kan sulit ya. Kalau misalkan ada kesulitan, kita dapat mengubahnya menjadi lebih mudah atau menanyakan kepada siswa atau muridnya, kenapa kok gak bisa jawab, apa yang sukar dan apa yang harus diubah, apa yang harus diulangi lagi. Dan kita dapat mendiskusikannya dengan para siswa. Yang kedua, pilihan B adalah pengecoh. Dari 30 orang siswa terkecoh ada 5 orang, yaitu dari golongan atas 1 orang dan golongan bawah 4 orang.
Pilihan salah seperti ini adalah wajar. Yang terkecoh adalah siswa-siswa yang belum menguasai materi. Nah, tadi kan yang terkecohkan yang dari golongan bawah ada 4 orang. Jadi yang terkecoh itu karena belum pandai atau belum bisa menguasai materi tersebut. Jadi mungkin untuk golongan bawah kita akan kelompok bawah, guru dapat mengulanginya lagi agar tidak mudah terkecoh dengan soal-soal yang ada pada ujian. Jika hasilnya banyak yang terkecoh, maka sebagai guru kita wajib mempunyai daya tarik yang besar sehingga seolah-olah pilihan jawab itulah yang benar. Jadinya bagi yang belum menguasai materi itu terlalu sukar, terlalu sulit. Jadi sebagai guru itu kita harus membuat soal yang mudah ditebak gitu. Jangan terlalu mengecohkan siswanya karena mungkin hanya 25% yang tidak terkecoh dan 75%-nya itu terkecoh. Jadinya sebagai guru atau pendidik kita wajib membuat soal yang hitungannya wajar dan tidak terlalu sulit agar semua siswa dari golongan atas dari siswa kelompok atas ataupun kelompok bawah dapat menjawab dan dapat menghasilkan nilai yang memuaskan. Jadi intinya dengan adanya pola jawaban soal ini kita dapat tahu apa yang diinginkan guru, apa yang dikuasai oleh siswanya. Jadi jika ada banyak yang ikut di kelompok bawah, sebagai guru kita harus mengajar dan mengulang pelajaran yang susah, atau dari jawaban soal itu kan terdapat banyak soal yang jawabannya salah, berarti itu harus diulangi lagi, harus dijelaskan lagi dan sesuai dengan kemampuan siswanya. Dan untuk contoh-contohnya dan untuk contoh rumusnya atau contoh soalnya bisa dilihat di buku Evaluasi Pendidikan yang kita punya satu kelas di halaman 238. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan conclusion pada presentasi kali ini. Ada 2 tes yang dilihat oleh guru dalam menilai kemajuan siswa. Yang pertama, tes subjektif, tes yang pada umumnya berbentuk uraian. Yang kedua, ada tes objektif, tes yang dibuat sedemikian rupa sehingga hasil tes itu dapat dinilai secara objektif, yaitu dapat dinilai oleh siapapun itu dan akan mendapatkan hasil atau skor yang sama. Kenapa harus dibuat tabel spesifikasi? Untuk menjaga agar tes yang kita buat tidak menyimpang dari bahan atau materi serta aspek tingkah laku yang akan dicukupi dalam tes. Dan tes buatan guru adalah tes yang dibuat oleh guru untuk merumuskan bahan atau tujuan khusus untuk kelasnya sendiri dan masih dalam satu lingkup sekolah. Jadi sekian conclusion pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.